Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Denta Kanza Prasadena dengan NIM 106199031 dari kelompok Skill Lab Dental Anatomi 4 sesi kedua. Di sini saya akan menjelaskan hasil gambar saya, yaitu gigi 41, 42, dan 43. Yang pertama akan saya bahas yaitu gigi 41. Mengapa disebut gigi 41? Karena gigi ini terletak di regio 4 dan merupakan gigi nomor 1 atau yang biasa dikenal dengan insisif sentral. Yang pertama yaitu di aspek labial. Di aspek labial ini merupakan aspek yang menghadap ke bibir. Aspek labial ini berbentuk seperti kapak dengan sudut mesioinsisalnya sebesar 90 derajat dan sudut distoinsisalnya hampir 90 derajat. Bagian labial ini akarnya terkadang mengarah ke bagian distal dan sisi mesial dan distalnya itu hampir sejajar, mengecil ke arah cervical line dan melengkung, sehingga cervical line-nya ini nanti menghadap ke arah apex. Selanjutnya ada bagian lingual. Nah, di bagian lingual ini merupakan bagian yang menghadap ke arah lidah. Bagian lingual ini sebenarnya hampir sama seperti bagian labial tadi, tetapi yang membedakan di sini cervical line-nya itu lebih menjorok ke arah apex. Jadi cekungannya itu lebih dalam. Dan bagian cingulum, fossa, dan ridge tampak tidak terlalu jelas. Selanjutnya kita lanjut ke bagian mesial. Di bagian mesial ini permukaan labialnya itu cembung dari cervical line sampai kurang lebih sepertiga cervix dan lurus menuju ke insisal. Permukaan lingualnya cembung pada bagian cingulum kemudian cekung menuju insisal. Di insisal edge agak ke arah lingual. Dan garis luar akar labial dan lingualnya ini lurus dan kurang lebih sepertiga cervical itu melengkung ke arah cervix. Selanjutnya ada bagian distal. Nah, di bagian distal ini kurang lebih sama seperti bagian mesial. Yang membedakan hanya cekungan atau lengkungan di cervical line-nya itu kurang dari sepertiga cervical atau tidak sedalam di bagian mesial. Nah, yang terakhir ada bagian insisal. Nah, di bagian insisal ini aspek labialnya itu lebih lebar daripada aspek lingualnya. Mengapa? Karena insisal edge-nya itu lebih mengarah ke bagian lingual. Selanjutnya, bagian labiolingualnya itu lebih lebar daripada mesiodistal. Baik, selanjutnya kita akan membahas gigi 42. Mengapa disebut gigi 42? Sama seperti tadi, karena terdapat di regio 4 dan merupakan gigi nomor 2 atau insisif lateral. Nah, di gigi 42 ini terdapat aspek labial. Nah, di aspek labial ini berbentuk seperti kapak, sama seperti gigi 41 tadi. Namun, di bagian mesioinsisalnya itu hampir berbentuk 90 derajat dan di bagian distoinsisalnya itu berbentuk bulat atau lengkung. Nah, garis insisalnya ini turun dari mesial ke distal. Jadi turun dari mesial ke distal. Jadi agak miring. Nah, jika di gigi 42 ini, jika dilihat itu berbentuk seperti huruf U, sedangkan di gigi 41 tadi itu berbentuk seperti huruf V. Nah, cervical line-nya ini juga mengarah ke bagian apex. Selanjutnya ada bagian lingual. Nah, di bagian lingual ini sebenarnya hampir sama dengan bagian labial. Yang membedakan hanya pada bagian lingual ini terdapat cingulum dan fossa. Selanjutnya kita lanjut ke bagian mesial. Nah, di bagian mesial ini itu bagian lingualnya terdapat cingulum dan di bagian labialnya itu melengkung di sepertiga cervical dan kemudian lurus. Dan cervical lainnya menghadap ke arah insisal. Selanjutnya ada bagian distal. Nah, sebenarnya bagian mesial dan bagian distal ini hampir sama.
Yang membedakan hanya kedalaman dari cervical line-nya. Karena cervical line di bagian distal ini lebih sedikit mendatar daripada di bagian mesial yang dalam. Dan yang terakhir ada bagian insisal. Nah, di bagian insisal ini labialnya itu lebih lebar daripada di lingualnya. Dan di bagian insisalnya ini terlihat bahwa bagian distalnya itu lebih mengarah ke arah lingual. Untuk yang terakhir kita bahas yaitu gigi 43. Mengapa dinamakan gigi 43? Karena terdapat di regio 4 dan merupakan gigi nomor 3 atau gigi canines. Nah, pertama kita bahas aspek labial. Nah, aspek labial dari canines sendiri atau dari gigi 43 ini terdapat dua ridge yaitu mesial ridge dan distal ridge. Nah, untuk mesial ridge-nya sendiri itu lebih pendek daripada bagian distal ridge. Dan jarak mesiodistal di gigi 43 ini itu lebih kecil daripada di gigi 13. Dan cervical line-nya ini hampir membentuk setengah lingkaran yang dimana cervical line-nya ini melengkung ke arah apex. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian lingual. Nah, di bagian lingual sendiri ini hampir sama seperti bagian labial. Yang membedakan hanya terdapat fossa, cingulum, dan ridge yang tidak begitu jelas. Selanjutnya kita lanjut ke bagian mesial. Nah, di bagian mesial ini terlihat insisal yang tebal dan bagian insisalnya itu lebih mengarah ke lingual serta cervical line-nya itu melengkung ke arah insisal. Selanjutnya ada bagian distal. Nah, di bagian distal ini sama seperti bagian mesial. Yang membedakan hanyalah di bagian cervical line, di mana cervical line di bagian distal ini tidak sedalam cervical line di bagian mesial. Dan yang terakhir ada aspek insisal. Nah, hampir sama seperti yang sudah dibahas tadi, aspek insisal di gigi 43 ini lebih lebar di bagian labialnya daripada di bagian lingualnya. Dan garis insisal lebih miring ke arah lingual. Baik, selanjutnya saya akan membahas perbedaan rahang atas dan rahang bawah di gigi-gigi anterior. Yang pertama, di gigi insisif. Di gigi insisif atas itu mahkotanya lebih besar di bagian mesiodistal, sedangkan di gigi insisif bawah mahkotanya lebih sempit di bagian mesiodistal. Selanjutnya, mahkota insisif atas itu kurang simetris, sedangkan mahkota di gigi insisif bawah itu sudah lebih simetris. Sudut insisal mesial dan distal di insisif atas itu lebih bulat, sedangkan sudut insisal mesial dan distal di insisif bawah itu lebih bersegi. Selanjutnya, untuk marginal ridge di insisif atas itu lebih tegas, sedangkan di insisif bawah itu hampir tidak ada. Selanjutnya, fossa lingualnya di insisif atas itu lebih dalam, sedangkan fossa lingual di insisif bawah itu lebih dangkal. Dan cingulum di insisif atas itu lebih tebal, sedangkan cingulum di insisif bawah itu lebih kecil. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu mahkota di insisif atas itu lebih lebar di arah mesiodistal daripada fasiolingual, sedangkan di gigi insisif bawah mahkotanya itu lebih lebar di fasiolingual daripada di mesiodistal. Dan tentu saja yang paling membedakan yaitu gigi-gigi di insisif di rahang atas lebih besar daripada gigi insisif di rahang bawah. Selanjutnya kita lanjut ke perbedaan antara gigi canines rahang atas dan gigi canines rahang bawah. Pada gigi canines rahang atas itu mahkotanya lebih lebar di bagian mesiodistal, sedangkan di gigi rahang bawah itu mahkotanya lebih sempit di bagian mesiodistal. Selanjutnya, cupsnya itu lebih tajam di rahang atas dan lebih runcing, tetapi di bagian rahang bawah itu sudutnya
atau sudut cupsnya itu lebih tumpul. Nah, selanjutnya mesial ridge-nya di rahang atas itu lebih pendek daripada di distal, dan ridge mesial di rahang bawah itu jauh sekali lebih pendek daripada di distal ridge. Selanjutnya, di rahang atas kontak proksimal mesial distal lebih ke servikal, sedangkan di rahang bawah kontak proksimal mesial distal lebih insisal. Selanjutnya, labial ridge-nya di rahang atas itu lebih tegas, sedangkan di rahang bawah labial ridge-nya itu kurang tegas. Dan yang terakhir, ujung akar di rahang atas itu lebih runcing, sedangkan ujung akar di rahang bawah itu lebih tumpul. Sekian dari saya, terima kasih.